Baik, hari ini saya bersama Ibu Dian Sari Dewi. Ibu Dian Sari Dewi ini adalah pemenang survei interaktif berhadiah yang dari Eduktus pada acara Job Fair di DBL Surabaya pada 19 hingga 20 Oktober 2022. Dan Ibu Dian berhasil sebagai juara 1 ya, ini dengan skor 90 dengan waktu pengerjaan yang sangat cepat ya, itu sekitar 3 menitan. Baik, saya ingin mewawancara Ibu Dian sebagai pemenang ini. Ibu Dian bisa diceritakan latar belakang pekerjaan Ibu atau kegiatan Ibu selama ini? Silakan. Oke, terima kasih Pak. Ya, perkenalkan saya dengan Dian Sari Dewi. Saat ini saya masih bekerja ya Pak ya, sebagai HR Operation Manager di PT DataScript. PT DataScript itu adalah perusahaan distributor untuk alat-alat perkantoran. Nah, memang waktu minggu lalu saya ke Surabaya memang dalam rangka mengikuti Job Fair di gedung DBL Surabaya ya, gitu loh. Lalu memang DataScript ini rutin lah kita mengadakan kegiatan Job Fair baik yang diadakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan maupun yang diadakan oleh pihak swasta gitu loh. Nah, pas banget itu kemarin ketika di hari pertama saya jaga Job Fair gitu ya, dari perwakilan atau PAC Eduktus Internasional datang ke booth saya gitu, boothnya DataScript. Dia menawarkan gitu loh, Bu, ini ada survei nanti sedikit gitu loh dari Eduktus gitu, segala macam. Nah, sebenarnya saya juga belum mengetahui Eduktus ini apa ya gitu loh. Nah, terus karena saya baca, Eduktus ini ya seperti marketplace gitu ya, edukasi gitu loh untuk finance ya kan, segala macam. Akhirnya saya tertarik untuk ikutan dan caranya pun juga mudah gitu loh. Baik, gitu, Pak. Baik, itu tadi berarti Ibu sebelumnya sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk bidang finansial ya, Ibu? Kebetulan sudah, jadi jauh sebelum saya menikah ya, dan setelah menikah pun ya, ya alhamdulillah saya juga, maksudnya selain bekerja ya Pak ya gitu loh. Kalau untuk finansial memang sangat menjadi utama kali gitu ya, poin utama gitu loh. Jadi bukan hanya untuk finansial sekadar investasi gitu ya. Investasi kan ada banyak ya Pak ya gitu loh. Baik investasi itu dana ya, tabungan gitu loh, reksadana gitu loh. Saya juga main di saham gitu loh. Maksudnya mainkan sendiri tanpa melibatkan manajer saham gitu loh. Jadi saya main sendiri. Baik. Mungkin ada saran dari Ibu Dian untuk kawan-kawan kita ya, untuk yang ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang bidang finansial, apa saran-saran dari Ibu Dian? Apakah masuk ke belajar dahulu atau langsung terjun ke bidang investasi saham atau trading saham, mungkin seperti itu? Ada saran-saran Dian? Ada ya. Sebenarnya sih gini, di zaman era sekarang seperti ini ya, yang dimana semua itu sudah kita mendapat informasi sungguh sangat mudah ya Pak ya, baik dari YouTube ataupun dari Google. Dan kalau kita bicara mengenai saham, itu sekarang udah bukan yang hal nanti kalau saham tuh mahal ini segala macam, tuh tidak gitu loh ya kan. Bahkan kita juga bisa membeli saham dengan harganya tuh bisa mulai dari ratusan rupiah gitu loh ya kan, sampai dengan ya tentunya puluhan ribu gitu loh. Nah, menurut saya untuk memulai apalagi nih ya untuk kaum milenial gitu ya, kalau kaum milenial kan juga disebut kalau untuk investasi dia cukup lumayan ya Pak ya gitu loh. Bahkan di masa muda aja gitu loh, dia sudah bisa membeli rumah gitu loh Pak. Kita banyak ya seperti itu ya, kaum milenial gitu loh udah bisa membeli rumah. Kalau saya dulu malah membeli rumah waktu pas setelah menikah Pak gitu loh. Nah, akhirnya sekarang ini apalagi untuk aplikasi gitu ya untuk bermain saham itu banyak sekali gitu loh. Nah, di situ kalau bisa langsung terjun saja Pak gitu loh, biar kita bisa belajar ya, kita bisa tahu gitu loh
gimana sih caranya kalau bermain saham, gimana caranya membeli, gimana caranya menjual, gimana caranya menganalisa pergerakan saham gitu loh, sambil membaca market gitu loh. Baca market Mulai ya. dari sekarang, betul, mulai dari sekarang itu harus dipelajarin gitu loh. Masalahnya investasi itu ya bukan hanya sekedar nabung gitu loh, tapi ada banyak pilihan jenis investasi lainnya. Baik, jadi dengan usia yang masih muda untuk anak-anak milenial ini, kemudian juga beberapa pilihan untuk investasi ya, jadi lebih cepat dimulai lebih bagus ya, apalagi juga Betul sekarang sekali. aplikasi sudah begitu banyak ya di Google Play dan Play Store, sehingga mereka juga mudah mengaksesnya bahkan dengan modal yang sangat kecil, dimulai dari ratusan ribu saja sudah bisa berinvestasi, gitu Ibu ya. Betul, iya. Kalau pendapat Ibu sendiri mengenai beberapa hal ini, apakah anak-anak muda sekarang ini perlu mempelajari, misalnya belajar fundamental dahulu, teknikal dahulu, atau langsung mereka terjun, atau bagaimana? Pembekalan ilmu ini tentunya pastinya sangat penting ya untuk pembekalan analisa fundamental, teknikal sebelum mereka masuk ke terjun ya, untuk misalnya untuk porsi investasi yang lebih besar seperti itu menurut saya. Bagaimana Ibu? Oke. Gini, kalau buat saya, menurut saya ya memang belajar terlebih dahulu Pak, gitu loh. Sambil kita melihat, kalau seandainya yang kita mau beli saham itu, kalau orang yang bermain saham dia pasti akan tahu resikonya Pak, betul, gitu kan? Dia akan sangat tahu resiko resiko kerugiannya tuh paling itu apa sih, gitu loh. Dia sudah harus tahu itu. Nah jadi kalau dengan ya kita kan tahu ya, kalau kondisi keuangan seseorang ada yang terbatas, ada yang ya gitu loh ya, dia ada lebih gitu loh. Nah kalau seandainya pilihan investasi, apalagi seperti reksadana ya kan, reksadana aja ada yang semacam, ada yang kerugiannya itu bisa kita minimalisir gitu loh. Carilah mungkin pilihan reksadana yang kalau seandainya dia lagi pasar lagi turun, dia nggak jatuh-jatuh banget, nggak rugi-rugi banget gitu loh. Dan bisa dimulai dengan pendapatan tetap ya kan gitu loh. Kalau emang mau ngambil yang risikonya tinggi dengan keuntungan yang lebih tinggi juga, dia bisa ambil yang reksadana saham gitu loh. Kalau emang mau lebih gila lagi, kalau emang mau lebih ekstrem lagi, kita langsung bermain saham gitu loh. Kita bisa gitu loh. Jadi memang pembelajaran itu tetap perlu gitu loh. Pembelajaran tetap perlu untuk meminimalisir ya risiko terjadinya kerugian. Tentunya kalau kita mau investasi ya, kita juga nggak mau dong terlalu rugi banget gitu loh. Jadi kita bisa minimalisir lah gitu loh. Selain kita juga harus pandai membaca market, kapan kita harus beli, kapan kita harus jual, seperti itu. Membaca kondisi pasar global juga tentunya. Gitu loh. Nah, kalau memang kita sudah punya bekal ya, pengetahuan gitu loh yang cukup untuk caranya berinvestasi, caranya membaca pasar gitu loh. Nah, segera mungkin ya cari dulu aplikasi-aplikasi gitu loh yang memang memudahkan gitu loh. Kan nggak harus langsung terjun di bursa efek gitu kan. Dicarilah ya aplikasi-aplikasi yang setidaknya cara penggunaannya pun itu ya friendly ya gitu loh. Mulai dari situ sih Pak. Kalau emang sudah punya basicnya, pengetahuannya gitu loh, modalnya juga murah ya kan. Nah, betul. Kalau bisa belinya itu jangan terlalu yang langsung beli 1.000 lot gitu loh. Nggak usah beli yang banyak-banyak gitu loh. Ya kan kita bisa mulai, nggak apa-apa, nggak jadi masalah Pak, kita beli untuk 1 lot aja gitu loh ya kan. Kita belajar dulu gimana caranya beli, gimana cara jual untuk 1 lot gitu loh. Kalau memang seandainya kita sudah tahu gitu kan, pergerakannya dalam 1 hari itu dia bisa naiknya sekian, turunnya sekian gitu ya. Kita bisa lagi mulai besoknya beli lagi mungkin 10 lot, beli lagi 100 lot. Nah, seperti itu. Itu Ibu ya. Baik. Luar biasa saya wawancara saya dengan Ibu Dian ini. Berarti memang adik-adik kita milenial ini dan generasi-generasi muda perlu adanya satu literasi keuangan, kemudian
pengetahuan-pengetahuan tambahan mengenai cara-cara berinvestasi, khususnya juga karena kita melihat banyak juga kaum milenial ini yang terkena investasi bodong ya, seperti itu. Dan juga kita melihat bahwa segmen ini dimanfaatkan oleh beberapa YouTuber yang anak-anak muda juga, tapi hasilnya adalah ternyata apa yang dibumingkan waktu itu ternyata adalah salah, seperti itu. Nah, menurut saya memang perlu ada literasi keuangan yang betul, yang benar, dan tentu juga profil risiko dari masing-masing orang berbeda-beda. Tentu ada yang konservatif, ada yang moderat, dan ada yang agresif. Artinya resiko itu berbanding lurus juga dengan keuntungan yang dihasilkan. Iya, betul. Setuju ya Bu ya, baik. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dian atas wawancara kita hari ini, dan saya mengucapkan selamat atas pencapaian yang Ibu Dian raih pada acara kuis survei ini sebagai juara pertama. Dengan waktu pengerjaan tercepat di antara ranking-ranking yang lain. Jadi Bu Dian ini ranking satunya, dan pengerjaannya juga ranking 1 tercepat. Dan untuk hadiah kami akan informasikan melalui jalur komunikasi setelah acara wawancara ini selesai. Baik Ibu Dian, demikian wawancara kita hari ini. Saya ucapkan sukses selalu untuk Ibu dan sehat selalu. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak dan tim dari EduPlus. Selamat siang. Siang Ibu, terima kasih.